Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mengkaji materi-materi IPS SD berdasarkan kurikulum terbaru, yaitu buku guru dan buku siswa K13. Yang pertama yaitu buku guru IPS SD. Pengertian buku guru adalah buku yang digunakan oleh guru sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan penjabaran hal-hal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013. Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyampaikan materi kurikulum. Dalam pelajaran IPS terdapat materi yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, dan geografi. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi buku guru IPS. Kedudukan buku guru sebagai panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setelah kedudukan dan fungsi buku guru IPS SD, yaitu ada struktur buku guru IPS. Uraian berikut dimaksudkan agar guru dapat mengenal dan memahami struktur isi buku guru dengan baik, yang terdiri dari yang pertama, kata pengantar. Bagian ini perlu dibaca guru agar guru memahami latar belakang penyusunan buku dan tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan buku tersebut. Yang kedua, tentang buku guru, memuat informasi cakupan buku guru dan cakupan aktivitas pembelajaran yang tertuang dalam buku guru. Yang ketiga, bagaimana penggunaan buku guru. Halaman ini sangat penting karena memberikan informasi hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam menggunakan buku guru sebagai Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku siswa. Apa sih yang dimaksud dengan buku siswa itu? Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Jadi, buku siswa bukan sekedar bahan bacaan saja, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual, yang mana berarti siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku siswa sendiri disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi buku siswa, yang mana dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Misalnya, mengamati sesuatu. Di dalam buku tertulis, ayo amati. Artinya, guru mengajak siswa untuk melakukan pengamatan terhadap sesuatu, yaitu bisa berupa gambar atau tayangan film, bahkan lingkungan sekitar. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Misalnya, pada buku kelas 1 dengan tema kegambaran halaman 6, tertulis kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk menulis nama cabang olahraga di rumah. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Buku siswa dapat berfungsi sebagai lembar kerja siswa, misalnya pada buku siswa kelas 1 tema 1 Diriku, pada halaman 6 terdapat kegiatan Ayo Berlatih. Pada halaman tersebut, siswa diminta untuk mengamati gambar dan mencocokkan gambar dan lambang bilangan dengan cara menarik garis dari gambar ke lambang bilangan yang cocok. Selanjutnya, skenario langkah-langkah pembelajaran. Guru dapat menggunakan buku siswa dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran. Di dalam setiap halaman buku siswa, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas, terdapat ikon-ikon kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran seperti ayo lakukan,
ayo menyanyi, ayo berkreasi, ayo ceritakan. Kegiatan-kegiatan itu dapat digunakan sebagai urutan atau langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu siswa yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Di dalam buku siswa terdapat halaman-halaman yang berisi format yang dapat digunakan sebagai lembar kerja untuk dihimpun sebagai bahan portofolio yang dapat dijadikan sumber penilaian hasil pembelajaran. Yang keenam, media komunikasi antara guru dan siswa. Jadi, melalui proses pembelajaran dengan menggunakan buku siswa, guru dapat mengenal siswa lebih baik melalui pengamatan terhadap hasil kerja siswa, yang mana telah dirancang sedemikian rupa dalam setiap pembelajaran. Guru dapat melihat perkembangan pengetahuan dan keterampilan serta sikap siswa sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Semua hasil pekerjaan yang dilakukan siswa selama mengikuti proses pembelajaran akan tertuang dalam buku siswa, sehingga guru dan orang tua dapat melihat jejak belajar dan perkembangan kompetensi selama mengikuti proses pembelajaran pada masing-masing jenjang. Bagi siswa, semua rekam jejak belajar tersebut berguna sebagai kenang-kenangan di kemudian hari. Oke, selanjutnya yaitu struktur buku siswa. Jadi, pada setiap halaman buku siswa terdapat icon-icon yang meliputi ayo belajar dan ayo membaca, yang berarti ajakan kepada siswa untuk selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal, khususnya yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Yang kedua, icon ayo mengamati adalah ajakan kepada siswa untuk menggunakan panca inderanya dalam menyerap informasi yang berkaitan tema yang dipelajari. Yang ketiga, ada ayo lakukan, ayo ceritakan, ayo kerjakan, ayo menulis, ayo menggambar, dan ayo bermain peran. Yang berarti ajakan untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan melakukan atau learning by doing. Dan selanjutnya ada ayo bekerja sama, yang berarti ajakan kepada siswa untuk melatih keterampilan sosial siswa dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Selanjutnya, ayo renungkan, yang mana ajakan kepada siswa untuk melakukan refleksi dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Selanjutnya, belajar di rumah, yaitu ajakan kepada orang tua untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Dan yang terakhir ada lembar evaluasi, yang berisi latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan siswa sebagai tolak ukur pemahaman siswa di setiap akhir subtema. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya buku pegangan guru dan buku pegangan siswa mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama, buku pegangan guru. Berdasarkan kedudukan dan fungsi, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan struktur. Yang pertama ada kata pengantar, yang kedua tentang buku guru, yang ketiga bagaimana menggunakan buku guru, yang keempat panduan penilaian, yang kelima standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti, dan yang keenam pemetaan kompetensi dasar 1 dan 2. Yang ketujuh, pemetaan kompetensi dasar 3 dan 4, dan yang terakhir, ruang lingkup pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kualitas. Kualitas buku teks pegangan guru dapat diukur berdasarkan 4 komponen, yaitu yang pertama, komponen tujuan indikator, proses, penyajian, dan pengayaan. Yang terakhir, penilaian. Selanjutnya pada buku pegangan siswa juga ada 3 kategori. Yang pertama berdasarkan kedudukan dan fungsi, yaitu panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, skenario langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, siswa yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Yang keenam, media komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Yang kedua yaitu ada berdasarkan struktur, yaitu pada setiap halaman buku siswa terdapat ikon-ikon yang meliput ayo belajar, ayo membaca, ayo amati, ayo menulis, ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo bernyanyi, ayo ceritakan, ayo berhitung, ayo bermain peran, ayo menggambar, ayo bekerja sama, ayo renungkan, belajar di rumah, dan yang terakhir yaitu ada lembar evaluasi. Selanjutnya berdasarkan kualitas. Kualitas buku teks pegangan siswa dapat diukur berdasarkan 4 komponen, yaitu isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan fungsional buku guru dan buku siswa. Buku guru dan buku siswa dalam pemanfaatannya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Artinya, ketika guru menggunakan buku siswa untuk keperluan pembelajaran peserta didiknya, maka saat itu pula memerlukan buku guru yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam memanfaatkan buku siswa. Artinya, buku guru digunakan sebagai penjelasan dari kegiatan yang harus dilakukan pada buku siswa. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan materi-materi pembelajaran IPS kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama untuk materi kelas 1 yaitu bab 1 tentang diri sendiri, bab 2 tentang cerita pengalaman diri, bab 3 tentang keluarga, bab 4 tentang sikap rukun, bab 5 tentang peristiwa penting dalam keluarga, bab 6 tentang letak rumah, dan bab 7 tentang rumah sehat. Kemudian selanjutnya untuk kelas 2, yaitu bab 1 tentang dokumen, bab 2 tentang cerita, bab 3 peristiwa, bab 4 keluarga, bab 5 pengalaman, dan bab 6 tentang kerjasama. Dan yang terakhir untuk kelas 3, yaitu yang bab pertama tentang lingkungan, bab 2 tentang kelestarian lingkungan, bab 3 tentang denah dan peta, bab 4 tentang kerjasama, bab 5 tentang pekerjaan, bab 6 tentang semangat bekerja, bab 7 tentang jual beli, bab 8 tentang sejarah uang, dan bab 9 tentang penggunaan uang. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.